Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rendra Hadi dan di sebelah saya Nama saya Abdul Jalil Farabi. dan di sini kami ingin melakukan mungkin sebuah perbincangan ya, Betul. tentang sebuah tema yang sedikit mengusik pikiran saya sebagai pewawancara ini, yaitu temanya tentang ponpes ya, pondok pesantren. Oke. Yazid, Ya, katanya kamu tuh siswa ponpes ya? ya betul. Kalau boleh tahu di mana ponpes kamu? Ponpes saya di Baitukeran Cirata, tempatnya di Purwakarta. Tahu bendungan ini Jatiluhur? Oh, tahu Bendungan Jatiluhur. Dekat di situ. Wih, deket. Itu ada nggak alasan khusus kenapa masuk sana? Atau emang disuruh orang tua aja? Awal sih diajak aja sama orang tua, tapi pas saya masuk nih, wah di situ banyak banget ekstrakurikuler dari tahfiz, alim, dan good leader di situ. Wah, good leader. Kalau boleh tahu good leader itu apa? Good leader itu nggak harus kayak pinter doang. Di situ belajarkan kepemimpinan dan menggerakkan suatu organisasi. Oh, Contohnya Mudabir dan OPBK. Di situ ada. itu tuh kayak semacam ngelatih buat jadi pemimpin gitu ya? Betul. Dari kelas 4, dari kelas 1 SMA udah diajar. Satu SMA? 1 SMA udah diajar. Soalnya itu ngurus yang namanya anak baru. Ngurus anak baru ya? Kira-kira kalau saya masuk sana diurus juga nggak ya? Soalnya nanti diurus. Paling nanti ada yang baru, paling bukan ngeselin sih, namanya juga paling bisa dibilang geram gitu. Rewel. Ya kayaknya betul sekali. Kan misalnya kan di situ panggil-panggilan ke saya. Misalnya anak yang SMP baru panggil saya tuh bisa Al-Ah sama Ahi tuh di situ. Oh, Di situ bisa kayak gini. Ahi sekarang apa Ahi pelajarannya? Ahi sekarang ini pokoknya di situ banyak nanya. Bani Israel, tahu nggak Bani Israel? tahu. Sering-sering nanya. Nah, semacam itulah saya ngerasain. Bani Israel agak gimana ya kalau disebut Bani Israel tuh? Ya, banyak gitu orang yang SMP yang kelas 1 terutamanya ada yang kelas 2 udah biasa lah, kelas 3 ya udah mandiri, udah tahu namanya mindset orang lain tuh gimana gitu. Kalau misalnya pengalaman pertama tuh pas satu lagi benar-benar baru masuk ponpes itu, ada nggak hal-hal yang kayak nggak enak itu, kayak bikin kesel ya, pengen pulang aja lah gitu. Itu awal masuk Pas baru awal masuk tuh. awal masuk sih kayak misalnya ya kangen, pertama kangen. Ya, pastilah itu Pasti kangen ya. lah. Terus yang kedua nih, aduh gimana ya, pelajaran tuh berbasis Arab, Inggris semua. Nggak ada yang pelajaran kayak bahasa Indonesia. Umum ada, sebagian tapi dikit. Kebanyakan Arab. Di situ juga harus dihafal ketika saya ujian, ketika berdasarkan ujian. Ujiannya pun esai semua, yang Arab dan Inggris. Makanya itu butuhnya konsentrasi. Itu kalau misalnya di awal-awal tuh kira-kira diajarin dulu nggak, kayak bahasa Arabnya diajarin dulu, bahasa Inggrisnya diajarin dulu, apa yang langsung? Awalnya juga di dasar juga dipelajarin dasar dulu. Arab itu gimana, dasar-dasarnya apa itu, anak itu aku, kamu itu anta gitu, bahasa sama. Tapi pas SMA-nya itu full kebanyakan yang pelajaran bahasa Arab. Contohnya kitab-kitab segala macem. Aduh, kurang suka lagi bahasa Arab. Aduh, gimana ya? Sama awal juga dulu kayak nggak suka. Tapi lama-kelamaan kayak, wah ini tuh kayak nggak, agak rumit tapi gampang-gampang dikit. Ya, menarik. Betul sekali. Kalau pengalaman yang enak ya, pengalaman yang seru-seru di sana tuh ada nggak sih? Pengalaman seru di sana sih banyak banget sih kalau yang saya rasakan. Soalnya tuh dari persahabatan, dari cerita ke ceritaan, pokoknya tuh itu Lingkungannya ya enak lah gitu. Itu kan menurut saya katanya deket Bendungan Jatiluhur ya. Ya. Itu kira-kira ada nggak sih kegiatan yang mengaitkan kita harus ke Bendungan Jatiluhur? Ada. Oh ada. Itu namanya hiking. Hiking. Hiking itu dalam kepramukaan. Di situ kalian pokoknya per pos tuh ada tantangannya. Paling saya nggak suka nih ya. Pengalaman saya sendiri paling nggak enak. Di situ sama kakak pembinanya tuh. Itu tanah sama rumput dikasih cuda tuh semua. Makan per orang. Kak. Saya ngalamin. Maksudnya ya kayak misalnya nih, satu kan ngantri. Kakaknya di sini depan. Anto sini. Iftal alfam. Buka mulutnya. Oh iya. Makan. Kunyah. Ya boleh digini-giniin mulutnya. Wah itu perganti-gantian pakai yang itu tanah sama itunya. Wah di situ paling buntut. Wah apa itulah namanya. Itu asli kalau misalnya aku denger aja rasanya kayak kesel banget gitu ini. Ya Maksudnya apaan? bisa disebut
solidaritas ya. Solidaritas Ya. boleh. Kalau satu kena, semuanya juga kena. Ini Kak Yazid ini udah berapa lama di sana? Saya Adi sih, udah 4 tahun di sana. Adi. Kan ada Adi sama intensif. Kalau intensif itu dari ada yang orang SMP di luar, SMA-nya di Beki, di pondok. Saya Oh, dipanggilnya intensif gitu. gitu. Itu tuh kayak misalnya pengaturan waktunya apa kayak apa namanya? Time Manajemen waktunya. manajemen waktunya. Nah, Jadi itu di gimana? situ biasa kayak pondok biasa. Kayak bangun tahajud, nanti sholat tahajud, nanti ada sholat subuh ada al-masurat nanti ada tilawah halakoh nyampe jam 6 dan seterusnya pembelajaran, nanti siangnya istirahat, nanti ada pembelajaran lagi, pulangnya sorenya itu boleh olahraga bebas, Bebas, mau bola basket itu ada, ekstrakurikuler juga laksanain, terus juga malamnya ada halaqah lagi. Halaqah ngaji gitu. Iya, ngaji. Kita bisa setoran, bisa murojaah. Terus juga ada belajar malam lagi. Belajar malam? Ya, belajar malam. Ya, sambil ngetuk-ngetuk. Saya pernah ngerasakan di situ. Ya, pokoknya kalau tidur malam tuh paling orang kebanyakan tidur tuh. Ada yang dibangunnya kagetin. Wah, langsung kaget gitu bangun. Itu tuh jam tidurnya itu kira-kira jam berapa itu kira-kira? Kira-kira jam 10. Jam 10 bangun-bangun sholat tahajud tuh. Iya. Sholat tahajud. Ya, gitu sama. Kadang sholat nih ya lagi takbir itu, terus kadang-kadang gitu langsung. Ada kali yang sujud nggak bangun-bangun. Ada orang kayak gitu, ada. Jujur ada. Ini pas satu tadi kan aku denger kan sore-sore itu kan bisa bebas tuh ya, waktu bebas. Ada eskul, ada yang bisa bebas bener-bener bebas. Nah, kayak Yazid kira-kira suka ngapain kalau sore-sore itu? Bisa nggak ada eskul nih? Ngapain? Kalau saya sih seringnya jajan atau enggak main badminton. Iya. Karena di situ waktu yang paling ya rehat lah daripada dari habis belajar, terus habis itu ngapal lagi, enak jajan. Udah itu. Ya, biar keisi urut. Ya, biar otak juga aman, otaknya juga aman ya. Itu kalau misalnya pembelajarannya, aku pengen tahu pembelajarannya itu emang kayak semuanya itu tuh pembelajarannya isinya Arab, bener-bener Arab. Habis itu paling kayak tadi kan mapel-mapel khusus, ada beberapa kayak mapel umum. Itu kayak IPA, mapel umum tuh IPA, IPS. Nah, berarti mapel-mapel yang bahasa Arab itu apa kira-kira? Mapel bahasa Arab contohnya nih bahasa Arab doang nih. Ada mutolaah, ada tafsir, Rasulullah, ada apa lagi? Sorob, nahwu, apa lagi? Tarbiyah, bulugul maram, itu kitab-kitab semua itu. Banyak itu ya. Di situ hafalin juga. Dan paham artinya. Udah mah ngapalin pakai bahasa Arab, emang dari Arab. Iya, dari Arab. Artinya bahasa Indonesia. Aduh. Diapalin lagi pas ujian. Diapalin pas ujian. Itu ada berapa mata pelajaran sih emang? Yang Arab kurang lebih 8 9. Kalau misalnya mapel-mapel umum itu ada berapa? Mapel biasa kayak biasa. Ada IPA, IPS, apalagi PPKN. Itu diujiin juga. Ujian juga. Jadi itu ujiannya sebulan. Oh, sebulan. Ujian sebulan ngapain aja? Pokoknya di situ wah banget. Di situ belum ada ujian bahasa. Ujian bahasa Arab, Inggris. Arab Inggris. Iya. Bahasa Arab Inggris. Itu sehari itu. Terus ada lagi 2 minggu itu ujian tahfiz. 2 minggu ujian tahfiz. Iya itu ujian tahfiz ngapalin setoran. Kalau kamu dapat 9 juz, setorin 9 juz. Dapat selama 1 semester. Oh iya, selama 1 semester. Kamu dapat berapa? 6 juz. Nah, pas ujian semester itu storing 6 juz. Terus 1 semester berapa bulan nih? Story cuma 2 minggu. Aduh. Berarti belajar terus ya? Iya, betul. Emang nggak boleh ya, kalau boleh lepas ya? Iya. Terus itu kan minggu keduaan. Minggu ketiganya tuh ujian syafa'i. Syafa'i apa itu Syafa'i? Ya sama kayak ditanya-tanya, diwawancara. Oh, diwawancara gitu. Pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Oke. Ada lagi ya. Apa? Selaginya tuh ujian tahriri. Tahririnya yang tulis-tulis. Oh, tulis ya. Paling pegel dikit tangannya. Paling otak juga pegel sih. Kalau misalnya mapel umum juga di ujian tahriri. Tahriri. Tahriri itu berarti ujian semua yang menggunakan kayak tulisan gitu ya? Tulisan juga, ya. Nah sih, juga aku mau bertanya kepada Diandra, pelajaran apa sih yang paling suka menurut Diandra? Jujur ya, kalau misalnya pelajaran paling suka tuh ya
gimana ya? Hampir semua pelajaran tuh aku suka. Ya tapi kalau misalnya di antara pelajaran yang aku suka, yang paling aku suka itu ya jangan gimana ya, nggak usah ekspresi, nggak usah berekspresi ya. MTK jujur suka. Tapi gimana ya, asalkan nggak pakai rumus yang pusing-pusing gitu suka sih, soalnya nggak bikin ngantuk. Oke. Berarti mungkin calon apa? King yang ruang guru tau nggak? Oh, tahu. Ikutan. Tahu. Enggak ikutan. Nggak ikutan. The King itu tahu. Semoga aja, semoga ikutan ya. Semoga aja. Jujur, aku ini kan SMP kelas 2 ya. Ya. Ini nih SMA-nya tuh pengen ke pondok pesantren juga sebenarnya. Jadi ini sebenarnya aku nanya-nanya kayak gini juga buat jadiin pengalaman nanti kira-kira kalau udah masuk pondok pesantren itu mau gimana ya. Nah, kalau misalnya kayak Yazid kira-kira ada nggak pesantren selain pondok pesantren kayak Yazid itu yang direkomendasiin buat saya? Buat kamu sih, jujur kalau ke umum, kamu kan lebih suka ke umum. Sih, jujur. Jujur ya. Ada rekomendasi itu Husnul Khotimah. Husnul Khotimah temen aku di sana. Ya, di situ umum udah bagus gitu. Pokoknya udah apa ya, menyebar daerah lah. Husnul Khotimah tuh umum paling bagus katanya. Mungkin di situ. Ya kalau ke pondok saya, ke Baitul Quran, ya lebih ke bahasa atau enggak ke tahfiz. Soalnya di situ ya Baitul Quran. Baitul artinya rumah, Quran ya Quran. Ya, rumah Jadi, Quran. Rumah Ya, Quran. ngerti lah. Oke. Kayak jadi tahu pondok pesantren kayak Gontor itu kan? Tahu. Nah, pondok pesantren Gontor. Kayak jadi tuh kenal deket nggak sama Gontor itu? Justru gak kenal sih, tapi ada Ustadz dari Gontor. Oh, itu ada nggak pengalaman? Soalnya katanya orang tua saya tuh pengen masukin saya ke Gontor gitu. Boleh di situ. Di situ makanya kita harus berbahasa terus. Aduh, berbahasa ya. Iya. 2 minggu pekan itu bahasa Arab, 2 minggu lagi bahasa Inggris. Ya, per bulan tuh ada 2 bahasa. Ya, di perumahan saya juga ada yang bilang kayak gitu tuh katanya. Duh Kang, ya, nggak usah di sana aja lah katanya. Berat juga ngomong bahasa mulu. Emang di pondok pesantren kayak gitu nggak pakai bahasa ngobrolnya? Pakai sih seminggu sekali, tapi ya itu diganti seminggu Arab, seminggu Inggris. Tapi kalau ada yang nggak pakai bahasa Arab, kadang ada mata-mata yang namanya jasus. Itu tuh jadi ada nggak waktu buat pakai bahasa Indonesia? Paling bisik-bisik. Bisik-bisik. Diam ya, diam. Bagi duit 100 gitu bisa. Udah sih itu doang ya kali ya. Nah, Kita ngobrol-ngobrol. Ini sepertinya udah selesai ya obrolan kita ya. Udah waktunya juga udah mau habis juga ya. Sepertinya waktunya juga udah mau habis. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Saya Dian Rahadi. Saya Yazid. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.